Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Yes, Timnas U17 akhirnya memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17. Kepastian ini diraih usai Timnas U17 meraih kemenangan fantastis 4-1 atas Yaman. 4 gol Timnas Indonesia dicetak oleh Zahabi Goli, Fandi Alberto, dan 2 gol dari Evanda Florasta pada menit 85 dan juga 87. Dua kemenangan ini yang diraih oleh Timnas U17 sudah cukup mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia. Kenapa? Karena Indonesia sudah meraih 6 poin. Lalu produktivitas gol mereka juga sudah 5 cetak gol dan kebobolan 1. Ini minimal akan mengantarkan Indonesia di posisi 2 klasemen grup C. Dan tentunya ini sangat membanggakan dan juga menggembirakan karena ini sudah sesuai target yang dicanangkan oleh PSSI. Di perempat final, Timnas U17 akan menghadapi lawan juara runner-up grup D atau juara grup D. Saat ini Indonesia masih ada di puncak klasemen grup C. Tapi sepertinya tak akan berubah ya, karena Korea Selatan atau Yaman harus mencetak lebih dari 5 gol untuk bisa mengalahkan produktivitas Indonesia. Tapi menurut saya, siapapun atau berapapun skornya, Indonesia harus tetap mengincar kemenangan lawan Afghanistan di laga terakhir grup C untuk memastikan juara grup. Nah, kalau Indonesia berhasil juara grup, maka lawan kita yaitu kemungkinan ada Iran atau Korea Utara. Saat ini di grup D itu ada Tajikistan. Setelah lolos Piala Dunia, memang saat ini beban pemain lebih enak ya. Tapi misi belum selesai karena Timnas U17 sebaiknya teruskan tren positif ini. Pertama lawan Afghanistan, kedua lolos ke semifinal dengan mengalahkan lawan di perempat final. Dan kalau bisa membuat kejutan dengan menembus final, ya siapa tahu ya. Kita melihat kalau di kelompok umur ini kesempatan itu ada. Dan melawan Yaman, kita membuktikan bahwa Timnas U17 tetap disiplin dengan rencana bermain mereka. Yaman tidaklah lebih sulit dari Korea. Harusnya Korea lebih sulit ya, memang terbukti lebih sulit. Karena Yaman ini memiliki skill bagus, bisa olah bola bagus, tapi taktiknya kurang. Permainan mereka lebih banyak terbaca dengan umpan-umpan silang dan kurang variasi. Inilah yang dimanfaatkan oleh Timnas U17 untuk mengalahkan Yaman di laga ini. Kita melihat bahwa formasi yang dimainkan oleh Novarianto, pemain-pemain yang dijadikan starter ini adalah starter yang memang harus sudah patenkan atau dipertahankan oleh Novarianto. Dan kita berharap bahwa para pemain ini tetap solid. Dan saya yakin bisa melakukan itu, apalagi laga berikutnya melawan Afghanistan. Ya, kita tunggu karena saat video ini diambil, Afghanistan akan menghadapi Korea Selatan. Kita tidak tahu apakah mereka bisa menang atau tidak. Kalaupun menang, tidak ada pengaruhnya karena Indonesia sudah memastikan lolos. Yang pasti kita fokus untuk terus meraih kemenangan dan mencetak sejarah di Piala Asia U17 ini. Karena beban sudah lewat. Kita sudah mengantongi tiket ke Piala Dunia. Dan kita tahu bahwa skuad yang ada sekarang ini sepertinya memang mendapatkan pelatihan-pelatihan dan uji coba yang cukup. Mereka cukup matang selain
di latihan-latihan saja mereka juga mendapatkan uji coba yang layak selama 3 minggu di Uni Emirat Arab, adaptasi dengan cuaca. Makanya inilah yang terjadi. Di 2 laga Indonesia berhasil menang. Kelebihan lain dari Timnas U17 yang saya lihat dari skuad yang dimiliki oleh Novarianto yaitu ketenangan ya. Walaupun memang ada kesalahan umpan sedikit, tapi mereka sepertinya sudah kuat mental gitu ya. Ketenangan, tidak terburu-buru, bisa memainkan tempo sehingga bisa menciptakan gol-gol penting seperti yang terjadi di laga melawan Yaman. Yaman menguasai lebih banyak bola, sekitar 52% atau 57%. Sedangkan jumlah tembakan sama, tapi kita lebih efektif, lebih banyak melepas tembakan. Inilah yang harus dipertahankan. Ini modal bagus bagi generasi muda kita, generasi sepak bola kita untuk terus melangkah lebih jauh. Di Piala Dunia nanti mereka menghadapi lawan yang lebih sulit lagi. Kita memang pernah ke Piala Dunia U17 sebagai tuan rumah. Dan kita tahu di Piala Dunia U17 2023 lalu bagaimana persaingannya. Begitu ketatnya. Dan Timnas U17 kesulitan untuk lolos dari grup. Dan nantinya anak-anak ini diharapkan bisa mencapai prestasi yang lebih baik dibandingkan 2 tahun lalu. Demikian teman-teman ulasan saya, semoga menjadi informasi yang berguna dan tentunya salam olahraga.